Kronologi pembunuhan bos telur di Gunung Sitoli Nias, istri histeris lihat suami bersimbah darah. Seorang pria bernama Edi Sofyan alias Liong, ditemukan tewas bersimbah darah di tempat usahanya yang terletak di Jalan Diponegoro, Kota Gunung Sitoli, Nias. Pria yang sehari-hari menjadi pengusaha telur di kawasan tersebut. Menurut Pitkasi Humas Polres Nias, Aibda Restugulo, jasad korban pertama kali ditemukan oleh istrinya bernama Yanita Putri Zebrua alias Nita, pada Sabtu tanggal 2 Desember tahun 2023 kemarin. Katanya, malam itu istri korban yang berada di rumah mencoba menghubungi pria berusia 60 tahun tersebut lantaran tidak kunjung pulang ke rumah. Istrinya menelepon suaminya yang tidak kunjung pulang ke rumah, namun tidak diangkat sampai 25 kali, kata Restu melalui rilis yang diterima Tribun Medan, Minggu, tanggal 3 Desember tahun 2023. Ia menjelaskan, istrinya yang merasa curiga langsung mendatangi tempat usaha suaminya. Setibanya di sana, istri korban melihat adanya darah di lantai di bagian bawah mobil pick-up berwarna hitam yang sedang terparkir. Di lokasi, istrinya juga melihat adanya tumpukan telur yang sudah berjatuhan ke lantai. Kemudian korban berjalan masuk ke ruang tamu, menyisir darah yang berada di lantai dan sesampai di dalam ruang tamu, istrinya ini melihat suaminya sudah tergeletak kaku dan berlumuran darah, sebutnya. Dikatakannya, istri korban yang melihat kondisi korban yang mengenaskan langsung histeris dan meminta pertolongan kepada warga. Istrinya ini sempat melihat meja kasir yang sering korban duduki untuk transaksi bisnis telurnya dalam keadaan laci sudah telah terbuka dan di lantai berserakan beberapa surat, ucapnya. Lebih lanjut, Restu menyampaikan warga yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada polisi. Sementara, jasad korban langsung dibawa ke tempat sakit. Setelah dapat informasi itu, kita langsung melakukan olah TKP dan mengamankan barang-barang yang ditemukan di lokasi, ujarnya. Ia menyampaikan, sementara ini pihak kepolisian menduga bahwa pria pengusaha telur tersebut merupakan korban pembunuhan.